Kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh mengambil suatu partisipasi bersama-sama buat bangsa dan negara yang Engkau anugerahkan buat kami. Ini adalah sesuatu privilege dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua dan semua yang Kau sudah berikan buat bangsa ini. Dan saat ini Tuhan, kalau kami berada di tempat ini, kami berdiri di bumi Indonesia ini. Ini semua karena kasih karunia anugerah. Saat ini siapkan hati kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga negara Indonesia, dimanapun juga kami berada, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini Tuhan, berikan kepada kami mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang menjadi bagian kami sebagai warga negara, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami. Siapkan hati kami saat ini, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, hari ini kita berbicara tentang tahun kemerdekaan, ya, the years of freedom. Jadi sebenarnya setiap orang merindukan akan apa yang dinamakan kemerdekaan, ya, kebebasan itu. Dan kita semuanya berharap, berdoa supaya apa? Tahun-tahun yang di hadapan kita benar-benar mengalami sungguh-sungguh negara kita itu merdeka benar-benar. Bukan sekedar merdeka karena Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun. Tapi benar-benar Indonesia ini mengalami yang dikatakan kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita begini, saya jujur saudara, dulu zaman sebelum pemerintahan 10 tahun dari Pak Jokowi, sebetulnya saya itu kurang terbeban buat Indonesia, saudara, jujur. Sampai pada suatu saat, saya masih ingat pada saat itu di luar negeri, kalau tidak salah di Kanada. Waktu di Kanada ada KKR dari Benny Hinn. Nah, pada saat itu saya dikasih tiket buat hamba-hamba Tuhan yang mau ikut seminar. Pada waktu itu bukan KKR, seminar hamba-hamba Tuhan di Kanada. Dan saya datang, saudara, pada saat itu. Nah, pada saat itu, saudara, waktu altar call dikatakan begini, siapa yang mau berdiri buat bangsa Indonesia? Karena waktu itu orang Indonesia semua, saudara, seminarnya hamba-hamba Tuhan Indonesia di Kanada. Saya itu nggak mau maju karena saya jujur saya nggak terbeban. Tetapi ada suatu roh yang mendorong saya. Itu kaki ini nggak bisa ditahan untuk maju ke depan. Singkat cerita, saya maju ke depan. Dan kan saudara tahu kalau Benny Hinn itu bodyguardnya gede-gede, tinggi-tinggi gitu. Nah, saya disuruh naik, saya ditarik, saya naik di mimbar itu. Dan saat saya didoakan, saudara,
rasanya saya sih tidak ditumpangi tangan, cuma dikebut gitu loh sama jubahnya, sama jasnya ya. Itu ada sesuatu roh yang membangkitkan saya untuk cinta Indonesia. Saya sendiri sampai heran, kok bisa ya? Kok bisa saya punya beban untuk Indonesia? Dan sejak itu saudara, saya selalu berdoa buat Indonesia ya. Dan saya tahu itu bukan karena keluar dari memang kepengennya saya, tapi ada satu roh Tuhan yang memberikan beban untuk ini. Supaya apa? Supaya benar-benar kita berdoa buat Indonesia, supaya Indonesia itu menjadi suatu negara yang benar-benar merdeka ya. Kalau kita melihat kenapa kita tak ajak, yuk hari ini kita itu ada dua hal yang saya ajak ke saudara. Yang pertama adalah bersyukur ya. Yang kedua berdoa untuk bangsa Indonesia. Kenapa bersyukur? Karena apa? Nanti dulu, nanti saya kasih kode untuk dibuka. Stop dulu ya. Nah, kenapa saya merindukan kita itu melakukan sesuatu yang dinamakan bersyukur? Karena begini, coba saudara bayangkan, selama pemerintahan dari Pak Jokowi ini selama 10 tahun ya, ini hampir selesai ya. Banyak hal yang kita lihat, terutama yang kita lihat saat ini adalah pembangunan jalan-jalan ya kan. Sekarang kalau kita ke Bandung itu lebih cepat daripada kita ke Kuningan, betul nggak? Kita ke Kuningan ini kalau jalannya macet bisa 2 jam, tapi ke Bandung cuma 1 jam lebih sedikit ya. Kita ke Semarang sekarang cepat sekali, kira 2 jam lebih. Dulu saudara, saya masih ingat, kalau yang namanya kita itu setiap tahun ada acara Bahtera ya, itu bisa 5-6 jam untuk ke Semarang. Tapi mau tidak mau setahun 2 kali mesti ke sana ya. Nah sekarang cuma 2 jam lebih. Nah, semua yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang itu kita bersyukur mendapatkan seorang presiden yang benar-benar dipilih Tuhan untuk benar-benar mau mendedikasikan hidupnya untuk bangsa ini sampai benar-benar dapat cara kerjanya dapat dinikmati oleh rakyat. Nah itu saya ajak, yuk kita bersyukur dengan segala sesuatu yang sudah dilakukan. Kalau kita lihat pembangunan yang ada di Irian Jaya berpuluh-puluh tahun saudara, itu yang namanya pembangunan di sana tidak ada. Tetapi sejak adanya pemerintahan Bapak Jokowi, ini bukan sayanya kampanye ya, tapi kenyataan. Saya percaya semua juga merasakan itu betul-betul adanya sesuatu pembangunan yang luar biasa. Tahun ini banyak anak-anak Irian yang dibawa ke Jakarta buat jalan-jalan, anak kecil-kecil. Saya tuh merasakan, aduh Tuhan, ini benar-benar Indonesia ini ada di dalam tangan-Mu. Indonesia ini akan mengalami perkara-perkara yang melebihi daripada segala sesuatu dengan negara-negara lain. Kalau kita melihat akan resesi yang luar biasa di negara-negara lain, sampai dengan saat ini memang ada perubahan-perubahan sedikit. Ada barang-barang yang sedikit naik, tapi tidak ada sampai kelaparan ya, sampai di mana dikatakan antri makanan. Di sini itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat seperti ini, kita perlu bersyukur. Inilah yang pertama kali saya katakan, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, kita akan belajar hari ini ya. Kita dikatakan begini, ulang tahun kali ini adalah ulang tahun yang ke-78 ya. Kalau saya ingat ya, waduh, saat Indonesia merdeka
saya itu baru umur setahun ya. Tapi saya nikmati, saya umur setahun ternyata Indonesia sudah merdeka. Selanjutnya saya hidup dalam kemerdekaan. Tetapi pada waktu itu dan belum dapat dirasakan apa arti merdeka. Nah, kita akan belajar tentang angka sekarang ya. Kita lihat angka 78 ya saudara. Kita tahu kita sebagai anak Tuhan, 7 itu angka sempurna. Karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dan hari yang ke-7 itu Tuhan berhenti. Jadi sempurna apa yang Tuhan kerjakan. Jadi saudara, kalau saat ini kita itu berada pada tahun yang 78, ini yang 7 itu kesempurnaan. Terus sampai tahun depan 79 ya, baru naik ke 80. Jadi terus Tuhan akan menyempurnakan. Amin. Tuhan akan menyempurnakan bangsa ini sampai benar-benar menjadi freedom yang sesungguhnya. Tahun 78 adalah tahun new beginning. Ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru. Tahun depan ini begitu 17 Agustus, 18 Agustus kita sudah masuk dalam sesuatu hal yang baru. Apa yang baru? Ya, kita percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, 7 tambah 8 berapa? Hah? Coba respon, 7 tambah 8 berapa? Ya, karena kalian kan sudah tahu tambah-tambahan. 7 tambah 8 sama dengan 15. Ya, 15 itu 1 sama 5, betul? 1 itu angkanya Tuhan, 5 angka anugerah. Ya. Kita berpercaya bahwa jikalau negara ini seperti deklarasi tadi dikatakan, kalau kita ini benar-benar negara ini mengandalkan Tuhan, Pancasila tetap menjadi dasar negara kita, hidup bangsa ini akan menjadi hidup karena anugerah. Ya. Hidup karena anugerah. Dimanapun juga warga negaranya akan hidup karena anugerah kalau mengandalkan Tuhan. Saya yakin kalau saudara dan saya hidup di Indonesia mengandalkan Tuhan, percayalah 78 itu adalah tahun di mana Tuhan akan membuat hidup saudara oleh karena anugerah Tuhan terus diberkati dalam segala perkara. Amin. Ya. Jadi hal yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah kita harus mempunyai partisipasi. Ya, partisipasi. Apa artinya partisipasi? Ikut ambil bagian. Ya. Kita di dalam negara kita itu ikut ambil bagian. Nah, saudara tahu negara kita itu adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, betul kan? Betul ya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini semboyannya kita sebenarnya. Ini kerinduan kita supaya negara kita ini benar-benar adanya suatu kesatuan. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita tahu kenapa sih kok dinamakan negara kesatuan. Pernah gak kita pikir kenapa ya kok dinamakan negara kesatuan? Karena negara kita itu terdiri dari pulau-pulau. Ya. Kita tuh taunya cuma Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain, Bali dan sebagainya sampai ke Irian. Sekarang saya mau tanya, tahu nggak berapa jumlah pulau-pulau di Indonesia? Loh, siapa tahu loh nanti keluar di apa namanya kuis ya. Berapa jumlah pulau-pulau di Indonesia? Jangan lihat Google dulu ya. Mau tahu? 17.024. Ya.
Ingat-ingat, siapa tahu nanti keluar. Jumlahnya pulau-pulau di Indonesia itu 17.024. Akeh ya. Terlalu amat banyak pulau-pulau di Indonesia. Nah, sekarang berapa banyak suku bangsa di Indonesia? Siapa tahu nanti keluar. Loh, kan ini nanti katanya ada Alkitab saja kan. Berapa banyak suku bangsa di Indonesia? Suku bangsa di Indonesia itu 1340. Kok Ibu Nani pinter? Ya lihat Google. Ya jujurlah sayanya. Saya bukan sejarawan ya. Tapi kayak lihat Google. Saya bilang, oh Tuhan, kenapa negara kita itu dinamakan negara kesatuan? Karena terlalu amat banyak pulau-pulaunya. Ya. Siapa yang bisa menyatukan? Terlalu banyak suku bangsa di sini. Dan masing-masing punya bahasa yang berbeda. Nah, kemarin saya pelayanan ke Tegal. Nah, di jalan lagi ngobrol-ngobrol. Nah, lalu makan kacang. Nah, yang ngomong, saya sih ngomong kacang goreng, tapi ada yang ngomong sukro. Nah, ya, terus Ibu Ayun ngomong, enak ya sukronya, amoh. Untuk orang Cirebon, ini Cirebon loh, bahasa Cirebon nih ya. Amoh itu apa? Hah? Empuk, renyah. Coba kamu nanya sama orang Jawanya Jepara, Semarang. Amoh itu apa? Amoh itu rusak. Bahasanya di sana tuh amoh itu rusak. Ya, sesuatu barang yang sudah tidak bisa dipakai. Itu amoh. Kalau baju kita udah sobek, aduh bajuku wis amoh, sudah rusak. Nah, untuk sama-sama Jawanya itu Jawa, bukan Sunda loh ya. Jawa, sama-sama Jawa, bahasanya saja sudah beda. Suku bangsa itu satu sama lain ada 1340 banyaknya. Mau disatukan bagaimana? Nah, itulah sebabnya kita tahu, yang saya ajak saudara berdoa adalah itulah sebabnya selama 350 tahun ya, iblis menaburkan melalui penjajah-penjajah roh perpecahan. Nah, dinamakan apa? Saya masih ingat zaman dulu, Divide et Impera. Masih ingat kamu ya waktu SD tuh diajari tentang Divide et Impera. Itu yang namanya roh perpecahan. Supaya apa? Negara kita itu hancur. Satu sama lain kalau ngomong A salah tangkep B, ngomong A salah tangkep C. Jadi itu terus dilakukan. Ini yang dinamakan ditaburkan sama iblis. Supaya apa? Negara kita jangan ada menjadi kesatuan. Supaya negara kita terpecah belah. Sana pengen merdeka, sana pengen merdeka. Terus kita lihat, roh perpecahan itu melanda seluruh dunia. Tapi yang terlalu banyak roh perpecahan terjadi di Indonesia. Karena apa? Ditaburkan iblis. Saudara, hari ini kita lihat roh perpecahan ini, kita lihat ya di bidang pemerintahan, saling tidak percaya, saling ngomong ini, satu dengan yang lain dipertentangkan. Itu roh perpecahan di pemerintahan, masuk dalam pemerintahan. Nah, masuk di mana lagi? Pelayanan. Ya. Kita masuk dalam komunitas pelayanan, misalnya dalam bidang asyir aja. Nah, nanti saling salah paham. Itu apa salah paham? Roh perpecahan. Persaingan, roh perpecahan. Jadi sudah ditaburkan sejak
350 tahun selama dijajah itu ditaburkan, terus ditaburkan, di brainwash terus. Jadi hati ini sepertinya satu dengan yang lain terjadi pertentangan. Nah, bukan hanya di situ, di pendidikan juga, ya, masuk pendidikan, di perekonomian. Saudara tahu orang dagang, ojo tuku barang iki elek barangnya, kualitasnya jelek, pakai barang ini saja, kualitasnya bagus. Nah, saya kemarin mau pesen daging, saudara, ya, lalu diomongnya begini, Bu, mau daging yang sama-sama, tapi ini ada promo, harganya sekian. Yang ini tidak promo, harganya sekian. Ibu mau pilih yang mana? Saya bilang yang baik, yang mana? Saya mau beli yang baik aja. Saya bilang kalau yang baik lebih murah. Kenapa ini promo? Ya kalau namanya promo tuh Bu, pasti kurang bagus loh. Belum tentu kan? Promo kurang bagus itu. Nah sekarang ini Rose Brand lah, lagi promo nih, ngasih apa jelek. Loh, itu yang namanya roh perpecahan tuh ditaburkan. Hati-hati ya. Bukan itu saja, dalam keluarga ini lagi ada roh perpecahan loh dalam keluarga. Mamahnya ngomong ini, anaknya salah tangkap. Anaknya ngomong ini, mamahnya salah tangkap. Ya. Seorang istri ngomong apa, suaminya salah tangkap. Jadi terjadi perpecahan. Itu sudah dari sononya perpecahan itu. Ya. Jadi sudah ditaburkan. Ingat saudara, bahwa ini sudah ditaburkan. Makanya nanti saya berdoa para army maju ke depan nanti untuk memerangi roh perpecahan. Amin. Jadi kita hari ini itu bersyukur, tapi harus adakan peperangan. Saudara harus tahu, karena roh perpecahan bukan hanya di tempat-tempat tertentu, tapi melanda seluruh bangsa ini yang namanya roh perpecahan. Saya berdoa, ya, nanti sebentar kan kita yang namanya kebersamaan. Judulnya bermain bersatu dalam kebersamaan. Betul kan? Tapi ada game, ya, ada pertandingan massa, pertandingan, ya semacam-macam lah. Saya berdoa jangan sampai roh perpecahan masuk dengan cara jurinya tidak adil. Nah ini roh perpecahan loh, sungguh ngomong. Terus nanti waktu pencet-pencetan bel, bulit, itu roh perpecahan. Tujuannya mau apa? Mau seneng kan? Tapi kalau roh perpecahan jadi bertengkar. Apalagi kalau ngomong dengan nada tinggi, ini bulit, baleni lagi, ulangi. Kalau nggak diulangi, aku tidak mau ikut. Lah, mau apa? Hah? Wong dapet hadiah cuma permen. Bener nggak sih? Orang urusi permen atau apa? Hah? Donat, ngomong donat aja kok diurusi loh ya. Sampai hati panas, terus darah tinggi naik. Lho ngopo to ya? Itu ada roh perpecahan. Nah, ya. Loh itu kecil loh, tapi nggak sadar tah kamu? Itu ada roh perpecahannya. Ya. Orang baru jalan berdua aja bisa ditaburkan roh perpecahan, salah paham gitu loh ya. Dan itu sudah ditaburkan oleh penjajah-penjajah zaman dulu supaya Indonesia jangan bersatu. Sedangkan tujuannya adalah negara persatuan, kesatuan Republik Indonesia.
adanya kesatuan. Betul. Tapi dipecahkan lagi. Jangan sampai komunitas kecil kita ini ya, dalam pelayanan di Gracia ini, di mana-mana pun juga kamu pelayanan di gereja manapun, jangan terjadi perpecahan. Karena roh perpecahan itu mengakibatkan berkat tidak bisa turun. Keluarga yang pecah, berkat terhalang. Ya. Jadi saya berdoa, ayo mulai saat ini diperangi itu yang namanya roh perpecahan. Ya. Supaya kita ini diberkati menjadi apa? Freedom. Amin. Freedom. Ya. Nah, sekarang selanjutnya ya, kita ya harus bersyukur. Nah, ini boleh ditampilkan ya. Harus bersyukur ya. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan ya. Bersyukur atas bangsa ini. Nah, bersyukur itu kan bisa diekspresikan dengan berbagai mas yang kita akan katakan tadi, dengan berdoa dan kebersamaan. Loh, sekarang ini banyak sekali ekspresi-ekspresi ya, untuk bersyukur. Ya. Pertandingan-pertandingan dari RT, RW, lurah, camat sampai sekolah-sekolah, sampai di pemerintahan, di mana-mana ini lagi musimnya. Ya. Bersyukur bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Nah, apa sih kehebatannya untuk kesatuan itu? Kita akan baca bersama-sama Pengkhotbah 4 ayat 12 ya. Rahasia dari kesatuan. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan ya, kalau satu orang mudah dikalahkan, kalau dua orang masih bisa bertahan karena bisa gandengan. Tapi dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ini maksudnya apa? Kesatuan itu tidak mudah diputuskan ya. Jadi kita harus tahu, satu orang mudah dikalahkan, 2 orang bisa bertahan, tapi 3 orang yang bersatu itu susah dikalahkan. 3 orang itu siapa? Suami, istri, Tuhan Yesus. Itu susah dikalahkan. Ya. Kita bisa mama sama anak, bisa sama Tuhan Yesus. Bisa. Saudara berdua bisa bersama dengan Tuhan Yesus. Selama engkau adakan Tuhan Yesus bersama dengan kita, itu kita tidak akan dapat dikalahkan. Amin. Jadi biar kita berdoa supaya bangsa ini benar-benar menjunjung tinggi yang namanya ketuhanan Yang Maha Esa itu. Nah, sekarang kita baca lagi dalam Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sepakat, ya, sepakat. Sepakat itu unity, kesatuan. Ya, hatimu adalah hatiku, tujuanmu adalah tujuanku. Sepakat, sepakat. Ada seseorang yang berbicara begini, ya. Bagaimana suatu keluarga itu, ya, bisa tidak bertengkar. Nah, dia ngasih tip-tip, tapi tak pikir-pikir ada benernya. Dia bukan anak Tuhan, ya, tapi tipnya bagus. Dia ngomong gini, rumah tangga itu tidak bertengkar kalau kita punya satu tujuan, katanya gitu. Jangan satu ke kanan, satu ke kiri, ya mesti tukaran, bertengkar.
Kalau kita punya satu tujuan, itu tidak bakal bertengkar. Contoh, dia bilang, kita itu punya tujuan, misalnya mau ke Bandung. Ini ceritanya ya, kita mau ke Bandung. Lalu kita sudah sepakat nih, berdua sepakat. Ke Bandung untuk apa? Oh, saya mau belanja ini. Sepakat, sudah. Kita naik apa? Naik mobil angkutan travel di sana ya, mobil angkutan travel, atau kita naik mobil sendiri lah, pokoknya naik mobil. Sudah tahu kan? Kalau yang satu, aku mau naik bis, aku mau naik kereta, wis gak sepakat. Nah, jadi supaya bagaimana suami istri tidak bertengkar, kalau ada kesepakatan sudah diputuskan kita mau naik apa dan sebagainya. Nah, apakah di dalam perjalanan itu mulus? Belum tentu mulus. Kemungkinan bisa ban pecah, kemungkinan jalannya jelek, kemungkinan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, nah tapi kalau sudah sepakat, dua-duanya tidak bakal ngomel, karena sudah tahu. Bukan gini, ini kendaraan jelek, aku mau turun saja. Nah, sudah tidak sepakat ini. Kalau punya tujuan yang sama, sudah sepakat, ada masalah, ya sudah ditanggulangi bersama. Tidak akan terjadi pertengkaran. Sehingga tujuan kita nyampe, tapi kita tidak terjadi pertengkaran. Tak pikir-pikir benar. Kalau orang itu sudah menikah, sudah di altarnya Tuhan, terus janji nikah, betul kan? Kalau orang nikah itu janji nikah, makanya kalau mau nikah sama saya tak tekankan bener-bener gitu. Saya suka ngomong gini, ini pilihanmu, pilihan orang tua atau gimana? Caranya kamu dapat jodoh ini gimana? Bener-bener, sebab ini adalah suatu perjanjian. Ya. Nah, tapi kalau ada masalah, ngomongnya apa? Dulu ndak gitu, sekarang kok jadi begini. Ya itu resiko, bener nggak? Jadi tidak ada arti mundur. Nah, yang seperti itu saudara. Jadi saya berdoa biarlah sungguh-sungguh kita itu mengerti, sepakat itu mendatangkan berkat. Sepakat, unity itu mendatangkan berkat. Jadi kita berdoa supaya benar-benar kita ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi hari ini yang saya minta saudara-saudara ya. Yang pertama ya, kita akan buat doa peperangan ya. Saya minta semua maju ke depan karena ini kita mau berdoa ya. Maju ke depan berdiri. Ya, ayo. Mau unity kan, mau sepakat untuk Indonesia supaya bersatu. Ayo semua maju ke depan. Ayo anak-anak penari ke depan. Dan saya minta army maju ke depan semuanya. Yuk kita akan mengadakan doa peperangan ya. Pemimpin pujian, pemain musik semuanya komplit. Ya, saya minta benar-benar kita tuh perangi ya, memerangi roh perpecahan ya. Ayo, memerangi roh perpecahan. Ya. Yang diperangi adalah roh perpecahan. Anak-anak bawa banner api. Ya, bawa banner api. Saya mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu. Kita mau nyanyikan lagu sepakat. Kita mau berdoa biar ada unity di tengah-tengah kita. Sambil army dan semuanya mempersiapkan segala sesuatu.
Ya Rabasyata Kaya Alalabasyaki. Kulihat lawatan Tuhan melanda seluruh bumi, melihat kesembuhan Indonesia. Kulihat Tuhan yang besar masuk dalam lumbung Tuhan. Terima otoritas akan gerejanya, semua pintu telah terbuka. Dengan tangan kita mau bersatu, kita mau unity. Semua janji-Mu telah benar, semua firman-Mu kami sepakat dan sehati. Kami segenap dan bersatu. Firman Tuhan, Paulus berkata, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sehati dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kami memerangi roh perpecahan di negeri kami, kaum oposisi yang selalu melihat negatif dari apapun yang dikerjakan pemerintah. Kami patahkan pemikiran-pemikiran ini. Kami berdoa Tuhan, biar mereka boleh melihat perkara-perkara yang sudah Engkau kerjakan di negeri ini lewat pemerintahan. Walaupun ada kekurangan, tetapi kami berdoa Tuhan, biar kaum oposisi tidak hanya menjatuhkan pemerintah, tetapi boleh memperkatakan yang wajar di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang di pikiran mereka membenci akan pemerintah, dibalikan keadaannya. Kenyataan yang ada kami sudah melihat bagaimana negeri ini bangun dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami patahkan kuasa-kuasa kaum oposisi yang terus menjelek-jelekan pemerintah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang membalikannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami berdoa, kami mau mematahkan setiap roh perpecahan yang dulu dilancarkan oleh Belanda Tuhan, yang memecah belah bangsa ini. Setiap benih-benih perpecahan Tuhan, kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kutub-kutub perpecahan yang ada bangsa ini, kami bersatu hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh ada perpecahan atas bangsa kami di dalam pemilihan presiden. Kami mau katakan ada persatuan, ada unity turun atas bangsa ini ya Tuhan.
Setiap perpecahan apapun yang mau dilakukan atas bangsa-bangsa asing, kami mau katakan semua dipatahkan, semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ucapkan berkat atas bangsa ini ya Tuhan. Seperti bangsa ini dulu sudah dideklarasikan, sudah merdeka, ada persatuan, ada kesatuan yang akan terus Tuhan mengikat bangsa ini. Indonesia tidak akan terpecah belah, Indonesia akan terus menjadi negara persatuan, menjadi negara kesatuan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap partai-partai juga tidak ada perpecahan. Biarlah semua pemilihan presiden ini Tuhan berlangsung dengan baik. Tidak ada provokasi-provokasi yang bisa terjadi. Semua provokasi-provokasi digagalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berkatakan, kami ucapkan berkat atas Indonesia Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Ada shalom atas Indonesia. Ada shalom atas Indonesia. Ada shalom atas Indonesia. Biarlah sampai pemilihan presiden nanti tidak ada huru-hara, tidak ada keributan-keributan, tidak ada pertikaian-pertikaian apapun juga Tuhan. Kau yang kuasai bangsa kami Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan. Kau yang kirimkan tentara-tentara malaikat-Mu Tuhan untuk menghancurkan setiap rencana-rencana iblis, setiap rencana-rencana iblis atas Indonesia yang memecah belah bangsa Indonesia. Semua ya Tuhan, kami mohon Tuhan, malaikat-malaikat-Mu yang menggagalkan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang dilancarkan apapun atas bangsa ini, kami mau katakan semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar semuanya, menyingkir, menyingkir, menyingkir. Tidak boleh terjadi atas bangsa ini. Tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada keributan apapun, tidak boleh ada pertikaian apapun juga. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau berkatakan juga Tuhan, ada unity atas gereja-gereja-Mu, ada unity atas gereja-gereja Tuhan, atas bangsa ini Tuhan. Setiap gereja bersatu, setiap gereja bersatu, disatukan oleh Roh-Mu Tuhan, disatukan oleh Roh-Mu sendiri ya Tuhan. Ada Roh-Mu ya Tuhan yang mengikat, ada kasih-Mu yang mengikat atas gereja-gereja ini. Bangkitkan setiap gereja-Mu Tuhan, gereja yang berdoa untuk bangsa ini, gereja yang mau menaikkan Tuhan, mau menaikkan jeritan hatinya untuk bangsa ini. Mari Tuhan, bangkitkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, bangkitkan setiap anak-anak Tuhan atas bangsa ini. Mereka yang mau berdiri untuk bangsa ini Tuhan, taruhkan hati-Mu Tuhan, taruhkan hati-Mu, hati yang mencintai bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Kami berdoa biarlah supaya ada roh pertobatan atas bangsa ini. Biarlah bangsa ini mereka akan mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja di dalam hidup mereka Tuhan. Kami mau berkatakan berkat terus Tuhan atas Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara yang maju. Indonesia akan menjadi negara yang maju seperti yang sudah dideklarasikan oleh Pak Jokowi Tuhan. Kami percaya tidak ada yang bisa menghalangi rencana-Mu atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan. Biar supaya tidak ada perpecahan apapun Tuhan. Berikan roh saling pengertian. Berikan roh saling pengertian Tuhan di antara setiap keluarga Tuhan. Untuk mereka bisa mengerti satu sama lain. Tidak boleh ada perpecahan. Tidak akan terjadi perpecahan Tuhan. Kau yang berikan unity. Kau yang berikan unity Tuhan. Berikan kesatuan. Kesatuan di gereja-gereja. Kesatuan di keluarga-keluarga ya Tuhan. Kau yang curahkan Roh-Mu Tuhan. Kau curahkan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita sekali lagi mau sambut bersih. Kita mau sepakat dengan Tuhan Yesus. Kita mau sepakat dengan Roh Kudus. Kita mau bikin seperti 8 mata angin. Mari menari, bikin 8 mata angin. Kita mau sapu bersih semua roh-roh yang bukan daripada Tuhan atas tempat ini, atas kota ini, atas negeri ini. Kita mau hancurkan. Kita minta pertolongan malaikat Tuhan. Setiap roh perpecahan, setiap roh kedengkian, setiap roh sakit penyakit, roh kehancuran, mari kita sepakat di dalam nama Yesus. Sapu bersih semua yang bukan daripada Tuhan atas tempat ini, atas kota ini, atas negeri ini. Di dalam nama Yesus kami sapu bersih semuanya. Keluar, keluar atas negeri ini, atas kota ini.
Tuhan, Tuhan, biar api yang dari surga membersihkan, menyapu bersih. Malaikat Tuhan, kami katakan aktif di dalam nama Yesus. Diaktifkan. Setiap patok-patok, setiap banner-banner, kami katakan hari ini semua aktif di dalam nama Yesus. Semua aktif di dalam nama Yesus. Atas negeri ini, atas kota ini, atas tempat ini, darah Yesus tercurahkan. Minyak yang baru dicurahkan. Irakata ya fire fall down, membakar yang tidak baik, membakar yang tidak berguna. Irakayasi, Borakayasa, Takarala. Kami sapu bersih semua pencuri berkat. Kami sapu bersih pencuri unity. Kami sapu bersih pencuri kesehatan. Kami sapu bersih pencuri kekuatan. Kami sapu bersih pencuri sukacita. Kami sapu bersih pencuri damai sejahtera. Dan semua rancangan iblis dalam bentuk bencana, virus, sakit penyakit, kecelakaan, mara bahaya, roh maut, semua racun yang disebar oleh si jahat, belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pindahan, kami bakar dengan api Tuhan. Hirakata Yashe. Kami mau hancurkan, kami mau patahkan semua yang tidak menciptakan langit bumi atas Indonesia. Kami hancurkan, kami habisi kuasanya. Semua penghulu-penghulu darah kami ikat, kami pintakan kau tidak boleh berhak atas Indonesia. Indonesia milik Kristus, Indonesia sudah bebas, Indonesia sudah merdeka. Tidak ada roh ketamakan, tidak ada roh tidak kepuasan, tidak ada roh perebutan kekuasaan, tidak ada roh yang mau menang sendiri. Tidak ada semua spirit-spirit nenek moyang yang ditanam dari sejarah-sejarah apapun yang memecah belah atas Indonesia. Kami katakan di dalam nama Yesus. Kami katakan roh yang dari cita-cita rakyat kami patahkan di dalam nama Yesus. Semua hutang darah kami cabut atas Indonesia. Tidak ada hutang darah lagi. Indonesia sudah ditebus oleh darah Yesus. Indonesia sudah dimenangkan oleh darah Yesus. Indonesia Tuhannya ada Yesua Abasia, bukan penguasa-penguasa yang ada saat ini, tapi Tuhan yang ambil kendali atas Indonesia. Indonesia akan damai. Ada Shalom Indonesia turun atas Indonesia. Kemenangan atas Yesus Kristus sudah dicurahkan atas Indonesia. Indonesia bebas, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia damai. Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang takut akan Tuhan, dan semua rakyatnya akan menyembah bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus yang harus disembah.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia untuk tahun ke depan, tahun pemilu ini. Biar kendali dari Tuhan yang mengambil alih semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya dapat sesuatu, bagaimanapun benih divide and impera atau perpecahan itu sudah pernah ditaburkan di bangsa ini. Dan kita secara tidak langsung kita melihat yang namanya benih itu bertumbuh. Dan saya mau ajak setiap kita umat Tuhan, kita mau berdoa, kita mau cabut, kita mau tebang setiap benih yang sudah bertumbuh, benih perpecahan itu kita mau cabut, kita mau cabut. Kita minta kita gantikan dengan unity. Tadi pengkhotbah berkata, satu orang dapat dialahkan, dua orang Dapat bertahan, tali tiga tidak dapat dikalahkan. Saya berdoa, biar setiap kita melakukan tindakan profetik saat ini, kita semua mewakili suku-suku yang ada di bangsa ini. Amin. Kita mau bergandengan tangan, kita mau unity, kita mau berdoa sepakat cabut setiap benih perpecahan yang sudah ditaburkan di tempat ini atau bangsa ini. Gantikan dengan unity. Hirabasakaya ralalala, Hurabasakaya, Hirabasakaya ralalala, Hurabasakaya ralalala, Hurabasakaya ralalala. Kita mau cabut di dalam nama Yesus. Mari semua penari bikin tindakan profetik, seperti mencabut. Kita sepakat bersama-sama mencabut setiap benih yang sudah tumbuh di dalam nama Yesus. Mari semua para penari, para penyembahan, cabut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, cabut di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Cabut setiap roh perpecahan, setiap roh intimidasi, setiap roh hoax dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Digantikan dengan unity. Unity kita mau serukan. Unity. Dalam nama Yesus, kami tanam benih unity, benih persatuan, benih kesatuan atas negeri kami. Bertumbuh dengan cepat, berbuah. Semua yang baik pasti terjadi di bangsa ini. Semua yang baik. Semua yang baik. Amin. Pasti terjadi. Sedang digenapi atas bangsaku. Amin. Semua yang baik pasti percaya Tuhan. Yang terbaik, yang ilahi sedang terjadi. Semua yang baik pasti terjadi. Rancangan yang sempurna Atas bangsaku. semua yang baik pasti terjadi. Sedang tergenapi atas bangsaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perkatakan dan tetapkan bahwa kami menahan semua bencana alam di darat, laut, dan di udara. Semua patok kerajaan Allah yang sudah
dipasang di 34 provinsi kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan semua perpecahan, kerusuhan dan semua kejahatan. Kami tahan semua penyakit sampar dan tuntutan kematian. Kami tutup semua lubang maut dan lubang neraka. Lawatan terbesar terjadi, amanat agung digenapi, Injil kerajaan diberitakan sampai ke ujung bumi. Pelantikan presiden dan wakil presiden, semua pemerintahan baik pusat dan daerah, orang-orang yang benar yang Tuhan akan pilih. Kami percaya, kami membangun tembok perlindungan Tuhan di seluruh Indonesia. Kami tahan semua pengaruh antikris, radikalisme, dan semua yang bukan dari Tuhan. Kerajaan dan kehendak Tuhan terjadi atas Indonesia. Tuhan mempersatukan dan mentahirkan Indonesia dari segala dosa. Indonesia masuk masa puncak kejayaan, keemasan, kelimpahan. Semua janji Tuhan yang baik atas Indonesia dan gereja Tuhan terjadi dan digenapi. Amin, 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 amin. Atas Indonesia, kerajaanmu menguasai Indonesia. Indonesia ada di dalam kendali daripada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Dan saat ini kami mau bersatu hati Tuhan. Ratara makaya sikia ratara bakaya sangkara bakaya sikia. Kami bersyukur untuk semua dan semuanya yang Kau sudah kerjakan sampai dengan hari ini untuk bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kemerdekaan. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden. Kami bersyukur untuk Kabinet. Kami bersyukur untuk MPR. Kami bersyukur untuk DPR.
Kami bersyukur untuk semua menteri. Kami bersyukur untuk semua aparat, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kami bersyukur untuk kepolisian. Kami bersyukur Tuhan, mulai hari ini kami percaya ada kesatuan, unity, sampai mencapai puncak yang Engkau inginkan. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk hari-hari di depan kami. Untuk tahun 2023 menjelang 2024 dan seterusnya Tuhan. Kami percaya banyak hamba-hambamu yang mendapatkan pernyataan bahwa Engkau perpanjang sampai 7 tahun lagi masa penuaian, masa kenikmatan, masa luar biasa buat Indonesia. Oleh karena itu kami percaya bahwa Engkau akan memilihkan seorang presiden yang mendapat meneruskan semua rencanamu atas Indonesia ini. Amin. Terima kasih Bapa. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mempersembahkan bangsa ini kepadamu. Hari ini kami mempersembahkan bangsa ini dan selanjutnya terus ada ke dalam kendali yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, kita akan kebas-kebas saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami kebaskan semua dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Kami buang ke jurang maut. Sapu bersih Tuhan tempat ini. Tidak ada roh perpecahan yang sudah kami ikat, kami cabut. Tidak ada yang terjadi sesuatu yang menyerang kami. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya bersih. Semua bersih, semua bersih, semua bersih dan semua bersih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta pengurapan yang daripadamu. Buat saudara-saudara boleh kembali ke tempat dan mengambil minyak urapan. Kita akan tutup dengan pengurapan pada pagi hari ini. Biarlah benar-benar pagi ini kita dimeteraikan dengan segala sesuatu yang sudah kita lakukan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki hidup kami. Roh kesatuan memasuki hidup kami. Tidak ada roh perpecahan dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberkati mata kami Tuhan, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami Tuhan. Dan semua yang tidak baik, roh perpecahan kami hancurkan dalam hidup kami dan keluarga kami. Biarlah Kau berkati tangan kami Tuhan dan kaki kami. Biarlah benar-benar pada hari ini semua ada di dalam kendali yang daripadamu. Kami berdoa untuk kebersamaan Tuhan. Biarlah yang disediakan Tuhan cukup. Tidak ada kekurangan, tidak ada perpecahan. Semua unity, saling ngalah Tuhan, saling mengalah dan saling memuji satu dengan yang lain. Tidak menyalahkan sesamanya. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan sama-sama amin. Tetap maju ke depan, kita akan menyanyi untuk bangsa kita ya. Ayo maju lagi, kita akan nyanyi Indonesia Raya. Ini sesuatu hal yang harus dinyanyikan oleh setiap bangsa kita. Yuk semua maju ke depan dengan sikap yang hormat terhadap Tuhan dan terhadap pujian yang kita akan naikkan pada hari ini. Benar-benar kita siap saudara, karena kalau sampai kita merasakan, kalau nyanyi saya harap pakai perasaan, pakai hati, tidak hanya pakai pikiran dan pakai mulut ya.
Kalau kita katakan Indonesia Raya, Indonesia negeriku, penuh dengan tanah airku, benar-benar rasakan bahwa Indonesia itu adalah tanah air saudara dan saya. Kenapa saudara dilahirkan di tempat ini? Makan dari padi Indonesia, minum dari air tanah Indonesia. Ya, kita benar-benar akan menyanyikan ini dengan sungguh-sungguh bahwa kita cinta Indonesia. Siap? Ya. Kita katakan merdeka ya. 2, 3. Merdeka! 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 Kita katakan sama-sama ya. Selamat ulang tahun negeriku ya. 2, 3. Selamat ulang tahun negeriku Indonesia merdeka.